awalnya itu kelas 4 itu aku nggak ikut basket, aku ikut taekwondo dulu. Terus setelah ikut taekwondo, terus pas tanding taekwondo tuh kayak kan taekwondo dari berat gitu kan. Jadi kalau lawannya lebih pendek ya udah tendang kepala 3 kali kalah gitu. Terus ada temen aku yang sampai berdarah gitu. Nah pas itu papaku lihat kayak nggak usah deh gitu. Takut anaknya kenapa-napa gitu. Jadi kebetulan di sekolah ada ekskul basket, ya udah ikut ekskul basket dari 5 SD, 6 sampai lulus SMP. Terus aku di Jakarta. Tapi pas aku kelas 3 SMP aku pindah ke Sumsel. Soalnya waktu itu ditawarin pas aku ikut O2SN terus ketemu Sumsel, ternyata tuh pelatihnya Om Yak itu dari Jakarta. Nah dia tuh ngelatih di Sumsel. Pas dia megang Sumsel ketemu DKI, akhirnya kan di situ papa mama nonton. Jadi langsung nawarin ke papa mama aku. Terus aku sama mama survei dulu ke Sumsel, ke Musi Banyuasin waktu itu di Sekayu. Terus tempatnya ternyata oke, dapat fasilitas apa segala macem. Ya udah akhirnya papa kasih aku ke Sumsel aja gitu. Baru 2013, 2015 sampai 2015, 2017, 2019 sampai yang terakhir masih dipercaya buat jadi pemain nasional. Aku di 2013 paling junior. Terus diajarin yang namanya kita peka sama sekitar apa segala macam. Terus itu aku di 2013 kayaknya temennya cuman kayak bisa ngobrol yang lama itu kayaknya cuma sama Mbak Yuni. Kayak gitu sama yang lain soalnya sama kakak-kakak nggak terlalu dekat, nggak terlalu kenal gitu. Aku ngerasanya ya Mbak. Kalau di 2015 udah naik kelas tuh Mbak. Udah lumayan, udah bisa ngobrol sama kakak-kakak yang lain. 2017 sama juga udah mulai. 2019 ya udah lumayan jadi senior lah. sampai terakhir. Itu sih. Maksudnya kayak kan kalau misalkan kita berada di satu komunitas gitu pasti berharapnya pengen keberadaan kita tuh diakui, keberadaan kita disadari oleh sekitar. Nah itu aku ngerasain banget Mbak. Dari 2013 naik. Kayak gitu lama-lama kan jadi senior jadi udah mulai enjoy. Enggak, aku main basket, mau taekwondo itu basket apapun itu, aku deket sama papa, lebih deket sama papa. Ya pokoknya kayak hidup aku hampir ininya sama papa gitu. Jadi semua yang support, papa nonton apa. Ya mama juga nonton juga, cuman maksudnya aku komunikasinya apanya lebih sama papa kan. Cuman kayak kalau sekarang ini kan papa kebetulan hari ini 2 tahun setelah meninggal. Jadi itu sih setelah papa nggak ada itu beda banget. Soalnya kan kayak aku kalau papa itu kayak aku kenapa apa segala macam itu aku cuma bisa cerita sama dia gitu. Maksudnya bukan cuma cerita, maksudnya apa yang aku nggak bisa lihat dari luar lapangan ketika aku dalam lapangan itu biasanya papa yang bisa. Even dia nggak ngerti Mbak, tapi aku percaya banget. Ya itu sih. Kalau sekarang tuh kayak nggak ada yang itunya sih. Maksudnya bukan orang nggak semangatin, tapi yang ngerti bagaimana kita di lapangan ngasih masukan tanpa menjatuhkan kita atau kayak gitu nggak ada. Sampai waktu itu aku pernah tanding Mbak yang di Cirebon. Ya di Cirebon itu kan aku tanding, terus setelah aku tanding itu kan ternyata tuh Cele tuh suka suka kasih motivasi, kasih masukan kita setelah tanding, setelah aku pindah ke Fever gitu kan. Terus aku ngerasa kayak sampai aku bilang, "Ce, makasih ya. Soalnya setelah papa nggak ada, kayak ini yang ku butuhin gitu." Kayak bisa, terus aku ngerasa pas Cele kasih aku semangat apa segala macam, aku sampai bilang, "Ce, makasih ya," karena nggak ada lagi gitu. Sorry, nggak ada lagi semua. Ke papa tuh cerita tuh gini, papa itu kayak apa ya, apapun cerita aku itu jadi suatu hal yang bikin dia senyum, bikin dia bahagia, yang bikin dia tuh kayak seneng gitu. Soalnya aku kalau berdua sama papa ngobrolnya itu semua tentang aku Mbak. Maksudnya nggak pernah ada orang yang kita cerita berdua gitu tapi kayak semua tentang aku itu doang yang dia mau denger. Even setiap kali aku ketemu dia ceritanya ulang lagi tapi dia tetap dia tetap tetap senang, tetap mau denger apapun itu tentang aku.
nggak tentang yang lain mbak. Pokoknya kalau berdoa sama aku ya semua tentang aku itu, dan itu nggak ada kan mbak. Yang banyak nggak mungkin tak ngerti mana mungkin ada orang kita cerita tapi dia mau dengerin semua tentang kita doang. Ya apa aku nggak tahu yang lain mungkin gimana, pokoknya itu sih yang hilang. Dan apa ya namanya orang tua kan, dia apapun salah aku dia ngasih masukan tapi dengan cara yang nggak melukai hati aku, kayak bener-bener itulah pokoknya masih sama lah semua sama orang tua. Cita-cita ya kita berdua ya sama, untuk kasih medali emas untuk Indonesia. Terus ya harapan aku sih bisa kecapai di SEA Games kemarin, tapi kan maksudnya apa namanya kayak ya mungkin Tuhan punya rencana lain, dan kayak apa mungkin aku juga kurang maksimal di situ, tapi ya maksudnya ya nggak tahu gimana ke depannya. Cuman aku udah berusaha sekeras mungkin gitu, soalnya setelah nggak ada apa-apa tuh kayak hidup aku bukan cuma sekedar basket doang sih mbak. Jadi kayak di luar dari itu banyak hal yang harus dihadapin juga kan gitu sih. Jadi pas papa meninggal aja kan aku kan apa namanya posisinya kan di rumah, mama papa kan udah pisah gitu kan mbak. Jadi kayak kita tuh tinggal sama papa aja. Terus dari papa sakit sampai papa nggak ada itu kayak kita aja gitu loh mbak yang ngurusin dia. Maksudnya yang jagain papa, yang ngurusin semua itu cuman kita anak-anak doang. Terus di situ kayak aku kan 6 bersaudara ya mbak. Terus posisinya saat itu tuh kayak aku punya abang laki kan, tapi apa ya mbak, mungkin kayak semuanya pada saat itu ke aku gitu loh mbak. Jadi aku nggak sedewasa itu, tapi karena keadaan yang ada aku harus bertahan. Aku harus bertahan karena kalau aku ngerasa kalau bukan aku siapa lagi. Even teman-teman aku sampai bilang harusnya lo tuh bisa dibantu, harusnya yang lain tuh juga bisa gerak, tapi aku kayak nggak bisa nungguin mereka. Kalau bukan aku siapa lagi, kayak gitu sih. Sampai papa meninggal aja aku sampai nggak bisa nangis gitu loh mbak. Maksudnya ya nangis tapi nggak bisa yang sampai, bukan karena aku nggak sedih, bukan, tapi aku ngeliat adik-adikku, ngeliat yang lain tuh udah sesedih itu. Kalau aku ikut nangis juga, terus siapa yang jadi kekuatan buat mereka? Akhirnya pas papa meninggal aku bilang sama papa, Pak, kalau papa pulang sekarang berarti papa udah yakin kalau aku, kakak sama yang lain bisa untuk tanggung jawab sama adik-adik. Kami udah siap untuk berdiri sendiri. Makanya sampai sekarang ini mbak, nggak ada, kalau dibilang siapa yang bisa, nggak ada. Aku lebih ke doa aja mbak. Kayak apapun itu, sekeras apapun itu, sesedih apapun aku, seberat apapun yang aku hadapin, aku berlutut aja mbak, berdoa. Karena emang gak ada yang bisa gantiin. Aku kuat karena aku janji sama papa, aku nggak usah khawatir, ada aku gitu. Abang-abang semua, ada kakak aku, kita tanggung jawab buat adik-adik, bareng-bareng, kita kuat bareng-bareng. Kalau papa nggak ada, Tuhan Yesus Bunda Maria nggak jauh dari kita kok. Yakin pasti kayak kita sekarang ada papa, Bunda Maria, Tuhan Yesus yang jaga kita langsung. Kayak gitu sih mbak. Kayak apa? Aku pakai nomor 2 kan karena biar selalu ingat kalau masih ada yang di atas. Jadi selalu nggak pernah puas. Papa selalu marah sama aku ketika aku ngerasa aku udah cukup mbak. Padahal di luar sana lebih banyak yang lebih baik. Itu papa selalu marah di situ. Cuman kalau pesan terakhir sih nggak ada sih mbak, soalnya kebetulan pas papa meninggal aku nggak di sampingnya. Kalau pas rawat sakit atau segala macam aku di sampingnya terus. Tapi pas meninggal malah Tuhan nggak kasih di samping. Mungkin biar bisa kuatin yang lain. Kalau aku di samping dia mungkin aku nggak bakal bisa sekuat itu gitu. Buat generasi yang di bawah, pokoknya dalam segala kekurangan basket Indonesia yang ada, jangan pernah gak berani untuk punya mimpi jadi pemain nasional, jadi tim nasional. Even orang bilang itu gak mungkin, gak ada yang tahu ke depannya. Yang penting kalian tetap latihan, tetap jalanin, prosesnya masih panjang. Mau untuk kasih, untuk bantu, untuk support,
basket Indonesia, dan mungkin bukan olahraga basket aja tapi seluruh cabang olahraga yang ada di Indonesia, biar olahraga Indonesia lebih maju lagi.